Baiklah, sekarang kita akan mulai simulasi perhitungan verifikasi bidur menggunakan Excel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita catat adalah suhu dan kelembapan awal. Lalu nanti setelah pekerjaan selesai, kita juga catat suhu dan kelembapan akhirnya. Di sini sudah saya kasih data seperti tertampil dalam layar. Lalu yang berikutnya adalah sebelum pengujian seri A, B1, B sampai B5A, yang harus kita lakukan adalah pengujian repeat timbangan, yaitu dengan menaikkan anak timbangan standar ke timbangan elektronik sebanyak 10 kali. Nah, di sini sudah saya berikan contoh saja hasil penimbangan 10 kali dari anak timbangan standarnya. Lalu setelahnya kita uji satu seri A, B1 sampai B5A. Tadi gimana? Caranya adalah anak timbangan standar kita masukkan atau kita letakkan ke dalam timbangan elektronik. Lalu setelah penunjukannya stabil, maka kita tekan tombol tir dulu sampai penunjukannya 0. Lalu kita letakkan selama kurang lebih 5 detik, baru kita masukkan lagi standarnya sebagai A. Jadi nanti kita catat penunjukannya, misalnya di sini A, kita catat penunjukannya adalah 0,0. Lalu A kita letakkan, lalu kita ganti letakkan B1-nya ke timbangan elektronik. Kita catat penunjukannya. Di sini B1 saya contohkan penunjukannya nanti 1,3 dan seterusnya sampai dengan B5. Kalau sudah, maka kembali ke A lagi. A diletakkan lagi. Kita catat penunjukannya, kita letakkan. Kalau sudah satu seri selesai, maka timbangan kita 0 lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam verifikasi bidur yang kita cari adalah massa konvensional dengan nilai ketidakpastiannya. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang perhitungan massa konvensionalnya, yang tadi rumusnya adalah massa konvensional dari anak timbangan standar ditambah dengan delta I. Nah, massa konvensional standar bisa dilihat di mana? Dilihat di sertifikatnya. Di sertifikatnya sudah tertera massa konvensional anak timbangan standarnya. Lalu delta I kita cari. Yuk kita cari dulu delta I-nya. Sekarang kita masukkan nilai penunjukan timbangan elektronik dari B1 sampai dengan B5. Kita masukkan 1,3, 0,8, lalu 1,0, 2,1, 1,6. Oke, setelah kita masukkan, lalu kita cari dulu rata-rata dari penunjukan standarnya. Jadi nanti untuk mencari delta I ini kita tinggal kurangkan saja atau selisihkan saja antara penunjukan bidurnya dikurangi dengan rata-rata dari penunjukan standarnya. Karena di sini tadi penunjukan standarnya yang pertama itu adalah 0 dan yang kedua juga adalah 0, maka rata-ratanya jelas 0. Berarti kita masukkan saja ke rumus ya. Ini ditambah dengan ini, lalu dibagi 2 rata-ratanya. Nah, untuk mencari delta I, itu tinggal kita kurangkan saja penunjukan masing-masing bidur dikurangi dengan rata-rata dari anak timbangan standar tadi. Kita masukkan ke sini, berarti ini 1,3 dikurangi dengan 0,0, maka ketemu 1,3. Karena ini 0 ya, maka nilainya sama. Nah, untuk memudahkan kita tarik saja rumus ini ke bawah sampai dengan B5. Tapi ingat, karena ini nilainya tetap, maka kita berikan tanda dolar dulu biar tidak berubah.
coba. Oke, kita tarik. Nah, sudah ketemu delta I untuk masing-masing bidur B1 sampai B5. Lalu, kita masukkan nilai massa konvensional AT standar dari sertifikat tadi. Kita masukkan angkanya adalah 20.000,002. Nah, setelahnya kita bisa mencari massa konvensional dari masing-masing bidurnya. Kita masukkan rumusnya, berarti delta I, tadi ini delta I, ditambah dengan massa konvensional AT standarnya. Lalu nanti kita tinggal tarik sampai ke B5. Tapi kita dolarkan dulu yang ini ya, yang di massa konvensional AT standar kan tetap. Biar nggak berubah, jika ditarik kita berikan tanda dolar. Oke, kita tarik ya, maka ketemulah massa konvensional dari masing-masing bidur. Nah, kita ingat tadi bahwa BKD dari anak timbangan nominal 20 kg, kelas M2 itu adalah 3 gram. Kurang lebih 3 gram. Kalau kurang itu ya tidak boleh lebih dari 3 gram. Kalau lebih itu juga tidak boleh dari 3 gram. Kita lihat di sini, dari B1 sampai B5 kalau kita lihat tidak ada yang melebihi BKD. Maka B1 sampai B5 kita nyatakan masih memenuhi untuk BKD-nya. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata pada saat pengujian itu kita menemukan bidur yang dia lebih dari BKD atau malah lebih dari 3 gram lebihnya atau kurang dari 3 gram, maka kita lakukan penjastiran. Kalau kurang ya berarti ditambahi dengan timah, kalau lebih berarti harus kita kurangi, seperti itu. Sekarang kita masuk ke perhitungan ketidakpastiannya. Tadi kan ada beberapa sumber ketidakpastian pada perhitungan untuk verifikasi bidur ini. Ada ketidakpastian akibat pengulangan penimbangan atau repeat, ketidakpastian akibat dari anak timbangan standarnya, ketidakpastian akibat daya baca timbangan, ketidakpastian akibat buoyansi udara, dan ketidakpastian akibat drift anak timbangan standar. Kita bahas satu persatu, mulai dari ketidakpastian akibat pengulangan penimbangan atau dari repeatnya. Kita sebut sebagai UR atau U repeat. U repeat tadi diperoleh dari mana? Dari saat kita melakukan penimbangan 10 kali penimbangan AT standarnya, yang tadi sudah kita dapat data, kita cari standar deviasinya, lalu dibagi dengan akar N. N itu adalah jumlah penimbangannya, tadi 10, berarti N-nya adalah 10. Kita masukkan standar deviasinya dulu. Standar deviasi kita pakai rumus di Excel, STDEV. Kita masukkan STDEV dari siapa tadi? Dari 10 kali penimbangan tadi. Kita masukkan. Nah, oke, ketemu standar deviasi dari atau nilai repeat dari timbangan. Sekarang kita bisa mencari UR-nya atau ketidakpastian akibat repeatnya. Masukkan saja standar deviasinya dibagi dengan akar N. Ini dibagi dengan akar. Akar itu SQRT dari berapa tadi? N-nya adalah 10. Oke, ketemu UR. C kita masukkan. C-nya 1, maka U kali C, ya tinggal kita masukkan saja rumusnya, U kalikan C. Oke, ketemu URCR. Sekarang kita ke yang kedua, ketidakpastian akibat anak timbangan standar. Ini kan tadi rumusnya US atau U akibat anak timbangan standar itu sama dengan U atau ketidakpastian pada sertifikat
dibagi dengan K. Nah, di sertifikat itu kan sudah ada nilai ketidakpastian dan nilai K-nya, tinggal kita masukkan saja. Yuk kita masukkan, berapa itu? 0,087. Sesuai dengan sertifikat, maka kita bisa cari US-nya. Apa tadi? U sertifikat dibagi dengan nilai K. K-nya berapa? 2. Kita masukkan 2. C-nya 1. Kita masukkan. Maka ketemu USCS, kita masukkan juga. Oke, sudah ketemu 2. Sekarang kita ke 3. Ketidakpastian akibat daya baca timbangan atau O resolusi timbangan. Nah, timbangan yang kita pakai itu kan tadi daya bacanya adalah 0,1 gram, kapasitas 30 kilo. Ingat ya, penentuan TE yang digunakan untuk verifikasi standar harus mempertimbangkan apa? Maksimum daya baca yang digunakan harus sepertiga BKD dari anak timbangan yang diuji. Kita pakai biasanya 0,1. Kita masukkan daya bacanya adalah 0,1. Lalu UDB itu diperoleh dari rumus tadi. D atau daya bacanya dibagi dengan 2, dibagi dengan akar 3, lalu dikalikan dengan akar 2. Kita masukkan, kalau di Excel gampang saja ya, berarti kita masukkan D dibagi 2. Jangan lupa kurungnya. Bagi 2. Lalu dibagi akar 3. Bagi akar 3. Akar 3 lalu dikalikan dengan akar 2. SGRT 2. Oke. Kita lihat kurungnya, jangan sampai salah ya. Oke, ketemu U dB-nya. Lalu CDB-nya 1. Kita masukkan kayak tadi, tinggal dikalikan. Oke. Setelah itu kita cari ketidakpastian akibat buoyansi udara atau kita singkat UB. UB tadi di syarat teknis sudah dijelaskan bahwa rumusnya 0,12 dibagi dengan akar 3. Untuk C-nya itu bukan 1 tapi 0,00016 dikali dengan massa konvensional dari anak timbangan standar. Nah, konstanta ini sebenarnya diperoleh mendekati dari rumus ini. Massa jenis anak timbangan standarnya dikurangi dengan massa jenis anak timbangan uji dibagi dengan massa jenis anak timbangan standar dikalikan dengan massa jenis anak timbangan yang diuji. Ketemu ini angka 0,000016. Oke, kita masukkan. U-nya itu adalah 0,12 dikali dengan dibagi dengan akar 3 dibagi SGRT 3. Oke, ketemu UB. Lalu CB-nya kita masukkan, angkanya tadi 0,0-nya 4 kali 16 dikali dengan massa konvensional anak timbangan standar tadi di data sertifikat berapa? 20.000,002. Kita masukkan 20.000,002. Oke, ketemu CB-nya. Tinggal kita cari UB-CB. Masukkan saja sama dengan UB kalikan CB. Ini tadi salah. Oke. Setelah itu, kita cari ketidakpastian akibat drift timbangan. Ini yang terakhir ya, yang kelima. U-drift, nah ini sebenarnya kan drift anak timbang standar itu diperoleh dari histori
verifikasi atau kalibrasi anak timbangan standar yang dimiliki. Jadi misalnya anak timbangan standar itu sudah punya histori 3 tahun berturut-turut, maka itu nanti drift timbangannya diperoleh dari nilai massa konvensionalnya 3 tahun berturut-turut tadi, kita cari standar deviasinya. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya UML itu baru berdiri dan hanya memiliki satu histori saja untuk anak timbangan standar tadi, verifikasinya baru sekali, maka kita pakai asumsi ini. Pakai asumsi U driftnya adalah 8% dari BKDAT standar dibagi dengan akar 3. Kita anggap punya satu aja ya, berarti kita masukkan BKDAT standar dulu. AT standar tadi yang dipakai adalah kelas M1. Kita lihat di tabel 20 kilo AT M1 itu BKD-nya adalah 1000 mg atau 1 gram. Kita masukkan ya, karena ini tadi satuannya gram, maka kita pakai gram semua. Oke, 1 gram. Lalu UDR tinggal kita masukkan sesuai rumus 8%. Berarti 8% kali BKD-nya dibagi dengan akar 3. Oke, begini ya. Ketemu U driftnya. Lalu C driftnya adalah 1. Kita masukkan nilainya UDR kali UDR kali C-nya. Oke, ketemu UDR CDR-nya atau U driftnya kalikan dengan C-nya. Nah, ini sebenarnya kenapa kok kita tadi mencari U kali C? Karena kita mau cari ketidakpastian gabungannya. Setelah dari 5 sumber ketidakpastian tadi, kita bisa cari ketidakpastian gabungannya. Itu rumusnya untuk mencari ketidakpastian gabungan adalah akar dari jumlah U kali C-nya dikuadratkan. Maka kan kita butuh masing-masing U kali C-nya. Ini sudah saya tuliskan ya. Tadi dari atas kita diperoleh URCR, lalu UR itu repeat, lalu U anak timbangan standar, lalu U resolusi timbangan atau daya baca timbangan, lalu U dari buoyancy, terakhir adalah U dari drift. Nah, ini tadi kita temui dari perhitungan di atas tadi. Lalu kita bisa cari U C kuadratnya. Biar tidak rumit ya, karena kita kalau selangkah-selangkah begini, insya Allah nanti kita bisa paham dari awal sampai akhir. Kita tinggal kuadratkan saja. Nah, kita tarik dari atas sampai bawah. Oke, ketemu UC kuadratnya untuk masing-masing sumber ketidakpastian. Berarti kita bisa cari jumlahnya kan? Kita masukkan jumlah itu berarti sum dari atas sampai bawah. Oke, ketemu jumlah dari UC kuadratnya. Nah, untuk mencari U gabungan atau UC kecil, U gabungan ya, ini sama dengan akar dari jumlah tadi. Ini berarti tinggal di akar saja. SQRT dari ini. Nah, ketemulah U gabungan. Sudah selesai sampai di sini? Tentu belum. Karena yang mau dicari adalah ketidakpastian dengan nilai 95% atau kita biasa sebut U95. Atau ketidakpastian bentangan ya, atau ketidakpastian yang diperluas. Nah, bagaimana mencari U95? Itu kan rumusnya adalah K faktor cakupan dikalikan dengan UC atau U gabungan tadi yang sudah kita tahu nilainya. Nah, bagaimana mencari nilai K ini? Nah, nilai K ini biasanya ada yang langsung ditembak dengan
angka 2. Tapi sebenarnya bisa mencari nilai K secara real itu menggunakan ini derajat kebebasan efektifnya. Tadi kan ada nilai V ya di atas tadi, mulai dari repeat, terus anak timbangan standar, daya baca, terus buoyancy, terus drift. Nah, itu masing-masing punya derajat kebebasan, maka kita bisa cari V efektifnya. Gimana cara mencari V efektif? Nah, ini, wah kayaknya rumit banget ya rumusnya, tapi kalau kita satu persatu telaah, nanti gampang. Kalau pakai Excel tuh nggak ada yang susah. Yuk kita mulai satu persatu mencari UC pangkat 4 dulu. Mencari UC pangkat 4 dulu. Tadi kan sudah ada UC nih di sini. Nah, udah tinggal di pangkat 4 kan. V-nya juga sudah ada. Datanya tadi dari sini V-nya. Dari ST ya, sudah ada nilai V-nya. Lalu kita cari UC pangkat 4 dibagi dengan V tadi. Maka nanti ketemu jumlahnya. Yuk kita cari satu persatu. UC pangkat 4. Ya sudah, berarti ininya ini dipangkatkan 4. U kali C pangkat 4. Kita tarik semua di sini. Setelah itu kita masukkan nilai V-nya atau derajat bebas masing-masing ketidakpastian ini. Jadi di syarat teknis tadi kan sudah ada ya di sini V masing-masing untuk nilai ketidakpastiannya. Kita masukkan yang pertama tadi apa? Repeat timbangan. Repeat timbangan V-nya adalah N-1. N itu apa? N adalah jumlah penimbangan waktu pengujian repeat. Berarti kan tadi 10. Berarti V sama dengan N-1. 10 kurangi 1, 9. Kita masukkan. Lalu V dari anak timbangan standar. Berapa tadi kita masukkan? 200 ya. Ini dari sini 200. Lalu daya baca. Untuk daya baca atau resolusi timbangan itu V-nya adalah 50. Ini ya dari sini. Lalu untuk buoyancy juga 50. Untuk drift juga 50. Oke. Tinggal kita masukkan saja ke rumus ini. Ini kan yang dibutuhkan adalah nilai pangkat 4-nya tadi U kali C pangkat 4 dibagi dengan V masing-masing. Kita masukkan ini pangkat 4-nya dibagi dengan V masing-masing. Ketemu, kita tinggal tarik saja. Kita tinggal tarik. Oke, ketemu masing-masing. Kita butuh apa ini? Jumlahnya. Ya udah, tinggal di sum. Kita sumkan. Nah, ketemu jumlah dari U kali C pangkat 4 dibagi dengan VI. Belum selesai, kita harus mencari V efektifnya. V efektif adalah apa ini? Tadi UC itu adalah ketidakpastian gabungan yang sudah kita cari tadi, ini nilainya dipangkatkan 4. Yuk kita satu-satu. UC pangkat 4 pangkatkan 4 ya, dibagi dengan apa? Dengan jumlahnya tadi, ini kan sudah ada nilainya, tinggal kita bagi, dikurung aja biar aman, dibagi dengan ini. Udah ketemu nilai V efektifnya sekian. Lalu dari V efektif bagaimana mencari K? Nah, kalau mencari K itu bisa menggunakan tabel T-student. Tapi kalau untuk di Excel itu sebenarnya ada caranya. Caranya adalah menggunakan rumus TINV atau T inverse. Jadi tabel T tapi inverse-nya kebalikannya. Nah, caranya gimana? Ini kita lihat keterangannya. TINV itu harus diisi dengan probability atau kemungkinan, lalu koma, degree of freedom, berarti koma V efektifnya tadi yang sudah kita cari. Nah, probabilitasnya kan kita butuh U95. U95 kan 95% ya, artinya
karena ini T inverse maka kita kebalikan dari 95 itu artinya 100 dikurangi 95 dulu, berarti kan 5%. Nah, 5% kalau kita jadikan angka desimal kan 0,05, maka kita masukkan angka 0,05 di koma degree of freedom-nya atau derajat kebebasan efektifnya. Ini nilainya tadi kita masukkan, ketemu. Nah, pasti mendekati 2K itu. Ini diperoleh nilai K adalah 1,974 sekian-sekian. Kita masukkan untuk mencari U95. Kita masukkan ya nilai K-nya yang tadi ketemu. U gabungannya juga kita masukkan. Ini kan tadi. Lalu ketemu U95. U95 tinggal dikalikan. K kalikan U gabungan. Oke, ketemu U95. Ingat dalam penulisan di sertifikat itu memenuhi kaidah 2 angka penting. Nah, gimana? Masih ingat dengan aturan angka penting? Angka penting itu kalau angka 0 sebelum angka penting itu bukan angka penting. Tapi kalau angka 0 setelah angka penting itu angka penting. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Kalau misalnya ada angka 0,00234 misalnya. Di sini berarti ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting karena 0 di sini bukan angka penting. Jadi angka 0 yang sebelum ada angka penting itu bukan angka penting. Tapi kalau misalnya di sini ada 0,02340 misalnya. Nah, begini misalnya. Ini ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Karena di sini 0-nya itu setelah angka penting, maka kita anggap 0 ini adalah angka penting, 0 yang di belakang. Tapi kalau 0 yang di depan itu bukan angka penting. Paham ya? Berarti kalau kita lihat di sini U95 tadi ketemu seperti ini, maka penulisan angka pentingnya ini 0 bukan angka penting, berarti kita lihat 1, 2. Karena di sini 9 itu dibulatkan ke depan, dibulatkan naik ya, berarti 0,17. Oke, ketemu. Nanti penulisan di sertifikatnya adalah plus minus 0,17. Setelah kita selesai menghitung massa konvensional dengan nilai ketidakpastian U95-nya, maka kita bisa rangkum di sini untuk penulisan di sertifikat yang perlu diperhatikan. Ini tadi nilainya sudah saya ambilkan dari hasil perhitungan di atas tadi ya, massa konvensional masing-masing bidur B1 sampai B5. Nah, untuk penulisan di sertifikat, ingat digit massa konvensional. Ini massa konvensional ya, bukan nominal. Konvensional itu mengikuti digit U95-nya. Berarti kan tadi dilihat dari kaidah angka penting, kita kan ketemu 0,17 ya. Berarti di sini digitnya atau angka di belakang komanya ada 2. Maka kita mengikuti massa konvensionalnya itu digitnya harus mengikuti U95. Karena tadi ini diperoleh begini, maka kita jadikan digitnya 2 saja. Nah, begitu juga dengan ini. Oke. Nah, berarti penulisan di sertifikat nanti seperti ini. Nomor serinya bidurnya, misalnya ini B1 sampai B5. Nanti nomor seri itu ya mengikuti nomor seri bidur dari milik dari UML ya. Terus nanti penulisannya adalah massa konvensionalnya segini, yang B1 itu 20.001,30 gram, U95-nya adalah plus minus 0,17 gram. Nah, demikian untuk penjelasan tentang verifikasi bidur mulai dari prosedur sampai dengan perhitungan ketidakpastiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.